rencananya hari ini sebetulnya saya ingin ngobrol tentang eh, remaja Betawi yang bernama Rojali dan Rohana gitu ya. Tetapi karena tadi malam menjelang tidur itu saya mendengar berita yang cukup menggemparkan, yaitu eh, penggunaan hak istimewa presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap dua sosok eh, di pentas politik nasional itu sangat menyita perhatian, yaitu terutama dikaitkan dengan persoalan hukum, yaitu Tom Limbong dan Hasto Kristanto. Tom Limbong diberikan abolisi, kemudian Hasto Kristanto itu diberikan amnesti. Ini hak istimewa presiden, tentu dengan mekanisme melalui parlemen dan lain-lain. Silahkan untuk pemahaman teknis hukum apa itu abolisi, apa itu amnesti, itu nanti banyak ahli hukum yang akan menjelaskan itu. Tentu kalau beberapa waktu yang lalu saya sempat taruhlah related to our president, itu ada naik turun ya harapan terhadap Mr. Presiden. Ini saya kira di penghujung bulan Juli memasuki bulan Agustus, dan itu adalah bulan di mana kita akan merayakan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Ini bagi saya itu tentu mengembirakan ya, mengembirakan dari sisi penegakan hukum, bahwa itu bisa dimaknai sebagai satu intervensi hukum. Tetapi ini bukan cawe-cawe menurut saya ya, karena bagaimanapun hukum dengan segala mekanisme, prosedur dan seterusnya, tentu di atas itu semua adalah etika publik, etika hukum, dan terutama adalah perasaan keadilan masyarakat. Tentu ada perdebatan di seputar pemberian amnesti maupun abolisi ini ya. Tapi satu hal, kalau saya kaitkan dengan dunia pewayangan, ini kembali saya dulu pernah mengibaratkan Pandawa itu punya tiga pusaka. Yang pertama adalah Jimat Kalimosodo, kemudian Payung Tunggul Naga, dan Tombak Koro Welang. Itu masalah hukum itu related to Payung Tunggul Naga. Nah, sekarang Mr. Prabowo sedang, ini menurut persepsi saya pribadi, sedang menggunakan pusaka Payung Tunggul Naga itu sebagaimana mestinya. Kalau pada periode kemarin-kemarin itu instrumen hukum sepertinya ya, artinya masyarakat, minimal sebagian masyarakat mempersepsikan bahwa hukum telah digunakan dengan kekuasaan politik. Nah, ini nampaknya Mr. Prabowo ini sekali lagi menurut persepsi saya ingin mengembalikan hukum itu tetap harus berada pada jalur yang benar, memberi rasa kepastian hukum kepada setiap elemen masyarakat. Mereka tidak boleh takut untuk mengemukakan kebenaran, meskipun itu barangkali membuat risih telinga kekuasaan, termasuk barangkali kepada Mr. Prabowo gitu ya. Nah, saya kira tidak hanya Tom Limbong maupun Hasto Kristanto yang tentu dugaan saya itu merasa lega dengan apa yang diupayakan oleh Mr. Presiden. Cuma barangkali mestinya tidak berhenti di situ ya, kaitannya dengan misalnya apa yang dilakukan oleh
Dr. Tifa, kemudian Rismond, kemudian Roy Suryo itu eh, harus memperoleh eh, perasaan yang sama di hadapan hukum ya. Artinya mereka memperjuangkan sesuatu berdasarkan keyakinan menguak kebenaran itu juga harus memperoleh perlindungan hukum ya. Tadi ya ada anasir yang mengatakan ini kan untuk menaikkan kredibilitas politik Prabowo gitu ya dengan berbagai analisis ya itu sah-sah saja untuk menilai semacam itu tapi dari sisi masyarakat yang sejak awal mempertanyakan kenapa Tom Limbong dihukum kemudian Hasto Kristianto kenapa baru sekarang kalau toh dia memang memenuhi unsur pidana misalnya kenapa tidak dilakukan sejak dulu padahal informasinya sudah lama. Nah ini tentu pertanyaan-pertanyaan seputar itu tidak akan berhenti pada kasus pemberian baik amnesti maupun abolisi terhadap dua ya boleh dikatakan pesohor politik begitu ya. Nah ini dan yang lebih utama lagi tentu ketika Mr. Prabowo ingin mengembalikan payung Tunggul Nogo itu kembali tegak agar seluruh elemen masyarakat, seluruh rakyat Indonesia itu merasa ada kepastian hukum ketika ke bawah tajam, ke atas tumpul itu perlahan akan ditata oleh Mr. Prabowo. Ya, kalau kembali pada analogi perwayangan itu saya anggap apa yang sosok Prabowo ini mirip dengan Kresno di mana kemampuan strategi kemudian mengeksekusi kalau ibarat peperangan itu terdiri dari beberapa battle, kapan battle harus diterima sebagai kekalahan, kapan battle harus dimenangkan, sehingga secara keseluruhan membentuk atau menuju pada kemenangan perang yang sesungguhnya. Nah ini sebagai rakyat kita juga harus terus mengawasi Mr. Prabowo agar cita-cita Mr. Prabowo sendiri itu kesampaian sebagai seorang presiden, yaitu mati di atas kebenaran, membela rakyat dan orang miskin. Sekali lagi saya appreciate pada Mr. Presiden meskipun saya sempat ragu, tapi keraguan saya dulu itu tetap saya buka peluang bahwa itu it's a part of Prabowo's strategi. Saya selalu memberikan peluang itu ya. Tapi kali ini saya harus secara jujur mengatakan saya sangat respect dengan apa yang dilakukan oleh Mr. Prabowo. Dan saya menunggu respect berikutnya dari Mr. Prabowo. Karena ya kita harus akui bahwa pekerjaan Mr. Prabowo ini terutama untuk memposisikan bidak-bidak di atas papan catur itu sedemikian rupa sehingga pengorbanan beberapa bidak barangkali perwira ya, tapi in the end of the game itu Mr. Prabowo memenangkan peperangan dalam pengertian bahwa yang menang tidak hanya Mr. Prabowo sebagai politisi Gerindra, tetapi kemenangan Mr. Prabowo adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Kalau itu terjadi, sekali lagi saya respect kepada Mr. Prabowo. Salam konstitusi.